kita akan laporkan. Mungkin dia penggelapan atau penipuan terhadap kita. Itu aja. Oh, Titin akan dilaporkan? Akan saya laporkan, karena ini sudah kelewatan gitu. Dan Sudirman walaupun kita laporkan, dia nggak akan dipenjara kok. Tinggal dia bilang aja saya Paksa, saya di sini, selesai. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Karena saya melihat dari gestur mereka. Justru karena Anda bukan ahli, tidak boleh berpendapat. Apakah Anda ahli psikologi? Pak Abi, jangan down, semangat. Untuk menguak kebenaran, semangat. Cakep, Cok. Jadi apa? Tapi STPL-nya mana? Udah berat kau ini. Ini media ini. Ini media. STPL-nya? Ini media. Jangan cuma Kalau kau tidak ngerti keluar kau. Buktinya mana? Ini media ini. Buktinya mana? Baik. Yo, Mang Santuy People, welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang, si Abu absen, ada Pakun, dua Mangkok in here, always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silahkan dicengkling. Cengkling. Buat satu people yang udah tidur nyenyak karena semalam timnas menang 2-0 dan berhasil meluncur ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Iya. Semalam Indonesia full senyum ya. Full senyum ya. Tapi semalam juga Nyo, katanya ada 2 acara forum terbuka yang ngebahas kasus Vina nih. Wow. Dan ada momen-momen menarik nih, kita bakal bahas lagi kelanjutannya. Oke. Tapi pertama Mamang mau meluncur ke highlight dari podcastnya Bang Uya Kuya ya, saat ngobrol dengan tim kuasa hukumnya Saka Tatal, di mana saat ini ada Bang Krisnamurti dan juga Bang Farhad Abbas ya. Nah di situ sempet dijelasin sama Bang Farhad. Ini kalau feelingku nih ya, perseteruan antara Bang Farhad dan Bu Titin tuh sebenarnya kayak kesalahpahaman, perbedaan strategi doang. Coba kita langsung meluncur dulu deh. Cus. Nih Yo, Yes. ngomong highlight startnya dari menit 9.34 dari channelnya Bang Uya ya, Uya Kuya TV ya. Di sini Bang Farhad ngejelasin sedikit strateginya dia sebenarnya mah ya, yang mungkin berbeda strategi sama Bu Titin yang akhirnya crash salah paham. Cuman tidak ada komunikasi dari Bu Titin ya sepertinya nih ya. Coba ceki-ceki Wow. Play. Kita membuat laporan terhadap orang-orang tersebut, saksi-saksi tersebut, dan perlu BAP. Polisi sebenarnya nggak perlu ada BAP. Kalau polisi serius, dia terima aja laporan kita berdasarkan putusan pengadilan dan pertimbangan hakim. Tetap aja minta BAP. Mana BAP yang Polres Cirebon nggak punya lagi? Berarti ini kan produk polisi, tinggal ke Polda, nanti kita akan lapor ke Polda. Tapi Titin nggak datang, tidak ada komunikasi, tidak ada rasa terima kasih, rasa hormat sesama rekan sejawat. Oleh karena itu saya sangat marah sekali dan mengambil sikap bahwa Titin akan kita laporkan, kita akan somasi. Lu nggak ngasih BAP nanti, berarti kita akan laporkan, mungkin dia penggelapan atau penipuan terhadap kita. Itu aja. Oh, Titin akan dilaporkan? Akan saya laporkan, karena ini sudah kelewatan gitu. Iya. Sudah jelas-jelas waktu malam di iNews TV kan jelas-jelas berdebat. Mas Farhad silahkan buka berkas, kita gelar. Saya datang ke Cirebon bareng sama Krisna. Begitu gelarkan, kita ketemukan keluarga, kita mendampingi. Tiba-tiba modelnya kayak orang yang diem, nggak mau ngomong apa-apa. Apa masalahnya? Kenapa kira-kira nggak mau Sudirman ngomong belum tiba-tiba? kita laporkan. Oke, kalau Sudirman tidak mau dilaporkan, nggak apa-apa. Tapi pasti orang lain akan lapor Sudirman. Dan Sudirman walaupun kita laporkan, dia nggak akan dipenjara kok. Tinggal dia bilang aja saya Paksa, saya di sini, selesai. Nah, itu mungkin nih menurutku ya perbedaan strateginya ya. Sebenarnya kan goalsnya kalau yang aku tangkap tuh gimana caranya Sudirman bisa membuktikan bahwa dia ini ditekan, disiksa pada saat penyidikan awal gitu sampai harus membuat keterangan atau kesaksian palsu ya gitu kan dalam konteks ini kan. Kalau strategi yang aku tangkap dari Bang Farhad, kalau soal Sudirman dulu ya, dia mau melaporkan Sudirman biar ngebawa Sudirman di sebuah forum hukum resmi, which is itu entah persidangan atau apapun itu, untuk menyaksikan Sudirman berkata dari mana bisa membuat kesaksian dalam tanda kutip ini ya, kesaksian palsu atau kesaksian yang memberatkan. Nah itu biar kebuka tuh. Strateginya seperti itu. Cuman Bu Titin kalau aku tangkap dia tidak setuju kalau lewat follow-nya ngelaporin Sudirman. Yes. Kalau aku tangkap nih ya, Bu Titin ini menebak-nebak aja ya, maunya kayak melaporkan yang pada saat itu melakukan atau diduga melakukan kekerasan sama Sudirman, biar Sudirman datang sebagai korban gitu, bukan sebagai terlapor, tapi sebagai pelapor ceritanya. Kalau aku tangkap ya beda sudut pandang itu. Ya akhirnya crash salah paham. Nah di sini yang bikin Bang Farhad kesel kalau aku tangkap dari penjelasan Bang Farhad, pada saat mau melaporkan Ibu Titin tidak datang untuk membawakan, dia masih pegang BAP-nya, BAP yang dia punya, nggak datang tanpa konfirmasi. Nah itu yang akhirnya jadinya crash.
Harusnya memang kalau misalnya ada ketidaksetujuan dari Bu Titin ya diomongin aja, atau kan mereka satu tim gitu kan. Iya, Ya udah iya, omongin iya. aja, Pak. Saya nggak setuju, alasannya begini. Nah, dicarilah jalan tengahnya. Kalau misalnya alasannya Ibu Titin itu masih bisa diakalin lah sama Bang Farhad ini. Oh, tenang Bu, misalnya kayak gitu. Entah misalnya Bu Titin tuh takut si siapa Sudirman Sudirmannya masih masuk atau kayak gimana atau masih kayak nggak mau gimana ngaku gitu. kalau misalnya dia di bawah tekanan gitu, ya nanti dipikirin jalannya bareng-bareng, mungkin kayak gitu. Sebenarnya ada miskom kayaknya Mani ya untuk satu tim. Kan biasanya ngebahas kita strateginya pakai kayak begini ya, biar nanti goalsnya nih bisa terbukti bahwa oh benar Sudirman pada saat itu memberikan pengakuan itu karena adanya indikasi ABCD. Kan itu poin yang mau dikejarnya kan. Sebenarnya ini yang sangat disayangkan ya, akhirnya netizen kepecah belah. Ada yang timnya Bu Titin, ada yang timnya Bang Farhad gitu. Tadinya kemarin gitu aku juga nggak setuju kenapa Sudirman dilaporin, itu aku pribadi ya. Cuman setelah denger ini, oh iya ya, masuk akal gitu. Iya kan di sini tadi dia ngomong nih. Sudirman pun belum kita laporkan. Oke, kalau Sudirman tidak mau dilaporkan, tidak apa-apa. Tapi pasti orang lain akan lapor Sudirman. Nah di sini bilang pasti orang lain akan melaporkan Sudirman karena untuk ngorek bener nggak Dirman? Kan Dirman yang ngomong pertama. Yeah. Bener nggak Dirman? Lu ngomong pertama bener. Bener nggak lu dalam keadaan tertekan? Bener. Siapa yang menekan? ABCD. Nah, sebenarnya kan gitu kan. Stepping stone-nya kan biar dapat ke. Wah iya bener dia ngaku tapi dia ditekan, disiksa segala macam nih. Siapa? Akhirnya narik lagi. Dan Sudirman walaupun kita laporkan, dia nggak akan dipenjara kok. Tinggal dia bilang aja saya dipaksa, saya disiksa, selesai. Nah, sebenarnya tujuannya itu. Nah masalahnya apakah Bang Farhad menjelaskan detail full strateginya ke Bu Titin atau enggak gitu? Kenapa sampai Bu Titin menolak segitu kerasnya gitu? Iya balik lagi kalau menurutku ya emang ya harus dirembuk aja gitu. Jadi misalnya nggak setuju ya dibilang dulu. Kenapa nggak setujunya, nanti ya siapa tahu dijelasin lagi sama Bang Farhadnya kayak gini dia jelasinnya gitu kan. Sebenarnya sederhana ya, perbedaan strategi, kesalahpahaman gitu. Aduh sangat amat disayangkan aku padahal aku udah seneng awalnya sumpah. Wah gila kompak dari Saka Tatal, ada yang kelas kakapnya, dari Peggy ada, dari keluarga Vina juga ada. Ya dari kelima terpidana yang masih di dalam gitu kan, ada Bang Oto nih. Iya. Ada keretakan. Sayang gitu. Ini teh gimana atuh, sok atuh diobrolin lagi atuh ya. Kita move nih ke forum diskusi semalam yang katanya lumayan kenceng nih, meluncur. Oke Jo, sebelum ke kenceng-kencengannya lupa ini akhirnya Liga Akbar berani buka masker. Dan ada sedikit obrolan-obrolan yang agak ngeri sepertinya ya. Posting sama official iNews dari program Rakyat Bersuara, fullnya terlalu panjang, memang mau start dari menit 38 nih ya. Ciki-ciki wow. Play. Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa? Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Farudiana, Pak. Pak Rudiana. Again, termention lagi. Sebenarnya udah banyak kan yang mention gitu. Yang menurutku suka nggak suka ya karena banyak yang mention Bapak Rudiana ya mau nggak mau ya memang harus keluar memberikan penjelasan gitu. Kenapa bisa terbawa-bawa gitu namanya kan, sebagai kayak ini kan Liga kan siapa yang minta Pak Rudiana, ya harus di-mention lagi, ditanya lagi, make sure kenapa Pak Rudiana membawa Liga sebagai saksi padahal Liga mengakui tidak tahu apa-apa gitu kan. Cuman kan agak susah ya Mang ya. Kita lanjut lagi makanya. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana?
Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, dong. Nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang dong, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah, terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu saya udah menolak berapa kali, Ha-ha. dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih. Oh, ntar kamu ngaku kalau kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya begitu. Diajarin data-data itu. Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga, dibantu. Jadi Liga ya diajarin dong bahasanya, betul ya? Nggak, ini kita terbuka aja nggak apa-apa Liga. Betul Mas? Silakan. Boleh nggak? Betul ya, terbuka aja kita ya. Boleh disampaikan? Ya, biar kronologis yang disampaikan dengan Liga ini yang tadinya mungkin tidak benar menjadi benar, karena ini juga kan selama ini menjadi beban untuk Liga Akbar sendiri. Jadi saya lewat Bapak sebentar. Jadi pada waktu itu Liga tidak tahu apa-apa. Lalu kemudian dipanggil Pak Rudiana dan kemudian data-data terkait dengan apa yang harus Liga sampaikan di pengadilan, di BAP sebelumnya, itu diajari oleh salah satu polisi waktu itu. Bukan Oknum. diajari sih, Pak. Jadi kayak diarahkan saja. Iya. Ya diajari. Kenapa ya Liga masih takut-takut gitu ya? Iya. Ya wajar sih ya. Terus ada perasaan berdosa juga kali ya. 8 orang masuk gitu. Ibaratkan dia yang menebalkan ini kan kesaksian Aep, berarti kan dia yang nebelin kan bahwa benar ceritanya kesaksian Aep itu benar terjadi gitu. Soalnya ditebelin juga sama Liga Akbar gitu. Ini masa sama-sama kayak mirip kayak si siapa kemarin Pram ya? Yang ya udah saya bantu BAP-nya begini gitu kan. Iya, sepertinya seperti itu ya. Aduh, tapi baguslah di sini Liga udah mau buka suara ya. Mungkin dia selama beberapa tahun ini nggak tenang atau kayak gimana gitu. Ngerasa kan. bersalah pasti ya. Ngerasa bersalah juga kan. Semangat terus Liga. Nah, menurutku dilaporinnya Liga ini juga untuk nanti dibawa ke forum terbuka. Forum resmi hukum ya. Which is itu ya entah persidangan atau apapun itu ya, yang resmi yang dimana ya Liga bisa ngebuka itu bahwa benar siapa yang ngajarinnya, nanti ada jelas gitu biar terusut lagi. Maksudnya kalau cuman di forum terbuka kayak acara ini kan tidak berpengaruh secara hukum langsung. Betul. Gitu kan. Ya itu dia maksudku, strategi dari masing-masing lawyernya ini nanti yang ada akan bermain. Ada tujuannya masing-masing ya Bang sebenarnya. Kita ke nextnya. Cus. Ninyo. Yes. Di forum yang diadakan TV One ya. Semalam ada sempet agak ketegangan nih Biarbi Abdul. Ini momen saat Mas Abi ya, mantan narapidana yang mencoba menjelaskan gimana sih point of view dia pada saat itu. Karena udah ngobrol sama siapa Sudirman dan segala macamnya. Ini sempat ketegangan juga nih ceki-ceki Wawo. Play. Karena saya melihat dari gestur mereka. Justru karena Anda bukan ahli, tidak boleh berpendapat. Apakah Anda ahli psikologi? Ya, paham. Anda ahli gestur? Ya, bukan ahli. Tidak, itu bukan kapasitas Anda gitu loh. Anda kalau memang apa yang disampaikan, sampaikan aja. Tapi jangan Anda menilai dia tidak bersalah. Dari mana kalau kita mengikuti pemikiran saudara, bisa hancur pemikiran masyarakat Indonesia Bang ini Fitra, gitu loh. sebentar, saya tengahnya begini. Abi Budi waktu itu yang menyampaikan bahwa Anda menyampaikan bahwa mereka itu tidak ikut rekonstruksi dari mana? Dari pengakuan mereka. Pengakuan mereka. Mereka menyampaikan seperti apa? Enggak. Jadi mereka bercerita sesuai yang mereka rasakan, ini pertama. Oke. Nah, kemudian saya mendengarkan. Saya hanya berusaha untuk menceritakan apa yang saya dengarkan dari mereka. Ya. Jadi mohon maaf kalau toh memang saya menilai seperti itu. Ya, memang saya bukan ahlinya dalam hal itu, tapi saya dengar mereka. Itu sebetulnya konsumsi itu saya menilai buat diri saya sendiri. Tapi faktanya memang mereka ada di dalam. Oke. Saya tidak punya hak untuk menilai seperti itu. Jadi itu berdasarkan cerita, Bang Fitra. Oke.
Gini. Kalau aku mah ya orang bebas berpendapat ya. Betul. Masalah ahli bukan ahli kan nanti tuh tergantung ke gimana orang mendengarnya. Kalau misalkan gue percaya 100%, ya lu ngapain percaya 100%, dia bukan ahlinya gitu kan. Tapi kalau masalah orang ini berpendapat, ya boleh sah. Betul. Jadi di luar juga banyak berpendapat, ada yang berpendapat ini mah Peggy pasti pelakunya, ada yang bilang enggak gitu. Masalah ahli bukan ahli ya nanti lagi nih tujuannya didengarnya buat apa nih. Ini kan forum terbuka yang tidak berpengaruh ke persidangannya. Iya, gitu. toh kan juga ada kebebasan berpendapat ya. Iya, yang lucunya tuh pihak kiri kan diundang mungkin sebagai pakar hukum, orang yang mengerti hukum, tapi terlalu defensif gitu untuk ditempatkan di posisi yang netral tuh terlalu defensif. Ada apa why sampai setelah momen Pak Abi yang bisa dibilang agak dicecer ini, Pak Tony turun tangan, luncur. Nio, Tony Stark sampai dibilangnya bukan Tony Stark, Tony Stark cucu gitu dong, coba deh. Dari Waras Nalar ya, highlight dari cuplikan di TV One yang tadi, ceki Play. Saya sebentar ya, saya agak ganjel tadi ketika Pak Abi ini ya dikomentari oleh Pak Pitra ya. Pak Abi, jangan down, semangat. Untuk mengungkap kebenaran, semangat. Cakep, Cok. Jedak didukin lagi anjing. Tidak ada larangan seseorang menilai seseorang. Menilai orang tidak ada larangan. Jadi kalau cerita ya 5 terpidana ke Anda, kemudian Anda menilai bahwa dari gesturnya itu tidak bohong, itu hak Anda. Tidak ada yang bisa melarang dan tidak ada sanksinya. Kedua, jangan dikira ya ahli yang bisa menilai. Di depan persidangan ahli juga tidak bisa menilai, tidak boleh menilai, akan ditegur sama hakim. Ini yang ahli bahaya hanya nih. menyampaikan Jadi keterangan-keterangan sesuai seperti yang bahaya. dengan keahliannya. Kenapa saya bilang bahaya? Pak, kalau yang imbang, tidak Pak. berkompeten memberikan pendapat, ini akan menjadi persepsi negatif. Gitu loh. Ini waktu saya. Ada apa? Ini waktu saya lagi ngomong. Saudara tadi mengatakan bukan, ini dari kampung. Ini menjadi bias loh. Ini harus dari kampung. Tidak imbang kalau berdebat dengan Anda. Anda seorang pengacara harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Yang saya katakan adalah kalau pendapat tidak ada Anda yang larangan bilang, orang menilai orang lain. Gitu. Kalau itu memang berpendapat suka-sukanya, semua orang aja berpendapat. Laporkan aja. Kalau dia berpendapat dianggap melanggar hukum, Gitu laporkan. Bukan, artinya ini proses hukum yang dibahas. Kalau memang pendapat terkait Yang hal lain silakan. yang diceritakan oleh Abi adalah dia menilai curhatan para terpidana. Dia menilai garis tubuh, makanya dengarin. Benar tidaknya, nanti benar tidaknya ini akan ditindaklanjuti oleh tim asistensi yang dibentuk oleh Polda Jawa Barat dan Mabes Polri Bareskrim. Dan itu bukan mengenai putusannya, tidak materinya, boleh tetapi mengenai membahayakan tindakan perilaku penegak hukumnya, polisinya itu. Keterangan negatif kepada publik. Ahli aja ditegur oleh Kemudian hakim, kedua, apalagi mereka. Bu Melsa, Bukan siapa-siapa. Bung Tony, sebentar, tadi sudah clear itu. Oke. Tidak perlu Publik dibahas. di Enggak. Kedua, saya mengenai motif. Pertanyaan saya belum terjawab. Motifnya itu apa? Oke. Aku gemes banget sebegitunya ya, orang kecil tuh nggak boleh bersuara ya. Gemes banget ya kan mau berpendapat nih ibu-ibu yang beli sayur nih, Bu, gimana Bu menurut Ibu? Kan ada Vox Pop tuh yang ditanyain sama teman Morton, gimana menurut kamu dia pelakunya apa bukan? Menurut saya sih bukan. Ya udah, itu kan opininya, masalah didengar enggaknya mah terserah pendengar gitu. Iya. Terus kok aku kesannya, apalagi si ibu tadi yang ngomong itu kan nanti mengacaukan opini publik. Lah, ya publik mah bisa punya pertimbangan sendiri. Iya, maksudnya kenapa kok harus diarahkan ke omongan si ibu apa siapa gitu? Kenapa kok orang lain nggak boleh berpendapat yang berbeda gitu kan? Aku gemes banget sih? Sebegitunya ya, orang kecil tuh nggak boleh ngomong ya, pakai gimana sih, sumpah gemes banget. Iya, namanya beropini kan, kebebasan berpendapat. Iya, terus di sini juga kan yang aku dengar kan si Bang Abi tadi kan bilangnya kan dia menceritakan apa yang dia dengar, curhatannya dan kan. Dia ngasih tahu yang gua rasa sih seperti ini. Iya. Makan nasi goreng ses. Menurut gua sih nasi gorengnya biasa aja. Kamu nggak boleh tuh mengacaukan opini publik tentang nasi goreng ini. Kamu bukan ahli perkulineran gitu misalnya ya, kan nggak bisa gitu juga. Lanjut lagi. Lanjut. Bang Pitra, sudah cukup? Mengenai motif. Silakan untuk motif. Oke.
Semangat Pak ya, Pak Abi, semangat untuk membuat benar, semangat. Tapi kalau kita ke komen-komennya di sini sebagian besar ngasih semangat buat Bang Abi sama Pak Tony. Pak Tony, iya bisa dicek nih ya, tolonglah. Lagian sebegitunya, tolonglah. Kita kasih ke nextnya. Just. Ninyo, Yes. ini ada teaser atau promo dari official iNews ya, sedikit highlight saat Saka diwawancari Bang Aiman di program tadi malam ya, Rakyat Bersuara ya, Ciki-Ciki Wow. Play. Saka sejak dulu sampai sekarang pendapatnya satu, menyampaikan kebenaran. Iya benar. Tidak ada satupun yang Saka sampaikan itu bohong. Enggak. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sumpah pocong aja suruh ke sini sekalian. Biar tahu rasa. Saka juga berani. Sumpah pocong tuh Saka tahu itu ada di proses hukum kalau tidak salah, betul ya? Sumpah pocong dari proses hukum juga. Ada. Jadi Waktu itu enggak di KUHP kalau tidak salah ada diatur. Betul. Saya tidak paham hukum. Ya nanti kita bisa. Tapi sumpah pocong itu maksudnya Saka berani bersumpah. Ketika Saka berbohong, maka Saka yang kemudian mendapatkan bala atau musibah. Saka berani. Saka berani terima potong. Apapun yang akan terjadi juga Saka siap. Sih, tapi kelihatan mukanya sih ya, aduh nanti nggak boleh menilai orang. ya, maksudku kelihatannya kayak emosi banget gitu ya, dongkol banget. Ada gitu. yang bilang katanya tuh kayak netizen nih, Ya, dari mana? Mama Deski. Apa? Tapi mukanya takut itu kelihatan. Dibalas sama anak singkong? Itu amarah bukan takut. Kayak Saka, emosi gitu ya. Saka nih mirip-mirip aku kalau emosi tuh suka apa ya, nggak kekontrol, jadi kayak gemeter gitu loh, emang kayak ini gini sendiri gitu ya. Iya. Tapi menarik tuh idenya tuh ya, dilakukan sumpah pocong gitu ya. Iya. Nih yo, kita kasih nextnya yo. Just. Nih yo. Ini ada lagi sedikit highlight nih yang di repost ulang sama channel oposisi. Pak Tony lagi menyala banget semalam ini ya. Nih ceki-ceki wow. Play. Kemudian sampai Dukcapil dan sudah DPO kan pada saat itu. Kok bisa Dukcapil berganti dengan Robi ya, namanya Robi. Nah yang ingin kita tanyakan, kalau beritikat baik, kenapa dia kalau dia nggak bersalah dia klarifikasi aja ke penyidik, apalagi udah punya lawyer ya. Nah kenapa dia sampai 8 tahun tidak ditemukan dan kemudian menjadi kuli bangunan ya. Tetapi yang saya tidak mau merusak hasil penyidikan ataupun memberikan image di publik yang merusak dan menghina atau merendahkan suatu pekerjaan dari institusi, dari polisi, jaksa maupun dari hakim. Itu silakan Bang Tony. Merendahkan itu pendapat Ibu ya, karena harus dibuktikan. Kalau merendahkan itu dianggap pidana, Ibu harus buktikan. Kedua, Ibu Nanti tahu dari polisi yang mana? membuktikan Anda. Ibu tahu dari mana Peggy Setiawan di Dukcapil berganti Robi? Apakah Ibu sudah pernah melihat data di Dukcapil? Ya ini kan di dalam kita Tunjukkan di sini, tunjukkan di sini. Ini kita bisa bilang. Tunjukkan di sini. Untuk apa? Saya kan bukan lawyernya. Anda kan lawyer. Makanya jangan asal ngomong. Bukan. Ya. Kita lihat keterangan di Ibu sini. tidak lihat. Polda Jawa Saya Barat. ini Dalam konferensi persnya. melihat di Polda Jawa Barat kalau Anda dalam buktikan konferensi persnya silakan. menunjukkan. Kenapa Anda marah sama ijazah, saya loh? Kamu rapor, bantulah dan itu. seterusnya itu semuanya atas nama Peggy Setiawan, tidak ada berganti nama Robi. Kemudian Ya, Anda sebutkan. kalau Polda Jawa Barat ya dapat Tidak perlu membuktikan Anda Anda bicarakan, sampaikan, kartu keluarga, buktikan kepada penyidik, bukan ijazah, kepada ya. saya. Itu Peggy Setiawan, bagus itu membuktikan Peggy Setiawan. Akan tetapi apakah Peggy Setiawan adalah pelakunya? Ikutin dari demokrasi juga keterangan kemarin-kemarin. Silakan Bang Pitra. Nah itu Iya. jadi Ibu jangan asal ngomong. Wah, saya tidak asal ngomong ya, saya punya dasar. Tunjukkan bahwa di Anda Dukcapilnya itu tunjukkan kepada Peggy penyidik, Setiawan bukan berganti Robi. kepada Tunjukkan. saya. Jangan asal ngomong. Tidak asal ngomong. Saya punya dasar. Yang mana tunjukkan. Bang Tony. Seru banget. Tapi bener sih ya. Ibunya berstatement bilang punya dasar. Iya. Ditanya mana dasarnya, ya ada. Yang buktikan saya, jangan minta ke saya. Yang kamu ngomong ke penyidik, gak usah ke saya. Ya kan, aduh, ini nih harusnya gimana ya? Aku rakap sih.
kan sebenarnya diundang sebagai pakar hukum gitu yang mengerti hukum. Harusnya membahas dari kedua sisi, jika kemungkinan A terjadi, jika kemungkinan B terjadi. Kalau ini kan terkesan kayak terlalu mendefense sesuatu nih, dalam artian nih mendefense sebuah ya you know lah ya, sama si Pak Tony nodong gitu statementnya. Kalau ngomong dirubah sampai dustapil, mana datanya kok bisa sampai berstatement itu? Sebenarnya informasi yang lu dapat dari mana bisa sampai katanya berubah sampai dustapil? Dustapil. Dustapil Padahal gitulah. padahal kan kemarin itu beredarnya ya cuman alias doang, sama di, ganti namanya tuh ya bukan ganti nama sih, cuman sebutan nama alias, aja, panggilan, alias di Bandung karena alasan ya biar itu ayahnya kawin lagi. Sebenarnya kan ada ini, maksudku ya buka. Nih, tunjukin ke kamera. Iya, dari selesai mana datanya? Iya, kalau memang ada dapat data dari Disduk Capil, kalau Peggy Setiawan ganti nama jadi Robi Irawan gitu, ya tunjukin aja gitu. Ini kadang memiliki data, tapi perkara ditunjukinnya tuh kadang ada beberapa bagian tuh yang kayak susah banget tunjukinnya. Kenapa ini teh kumaha? Aduh, kita kasih connectionnya. Cus. Bergeser lagi ke program iNews yang semalam. Ini ada gesekan antara Bang Rasman dengan kuasa hukumnya Liga Akbar nih. Gesekan tipis-tipis aja ya. Ceki-ceki wow. Play. Ini gelar perkara khusus yang dilakukan di Polda Jabar, dan yang paling belakang ini, mungkin dia perlu melihat ini, Pak Agus. Ini adalah saudara Yosi Ahdian. Sebentar, saya bicara dulu. Nah, Anda kalau saya ngomong, tadi Anda ngomong saya nggak ngomong. Jangan terlalu jangan terlalu lebay ya. Ini foto yang bisa, saya nggak boleh sebut nama Anda. Tadi kan siapa? Anda menyebut nama saya, suruh melihat. Saya belum melihat nih, apa itu foto. Tadi kan sudah, Anda kan bilang, lihat nih Yudia. Nah, nanti saya kalau belum saya melihat. ngomong terlalu keras, gitu. Dibilang saya menginterogasi. Lihat saja lah korelasinya apa gitu. Iya, dengar sebagai dulu dong, makanya sebagai saya. Kamu ngomong tidak saya dengar. Ya, bukan hanya untuk kepentingan sendiri, tapi saya ini paling mau slow, paling mau tegang, mau juga semua. Bukan hanya jadi untuk gini, kepentingan pribadi. Udah saya terusin lah, saya terusin. Ya, ini foto belakang adalah dalam permasalahan foto belakang adalah posisi Yosi Ahdian. Saya cross check ke Polda Jabar, benar ini gelar perkara. Artinya terbantahkan keterangan dari saudara Marliana, kakak kandung almarhumah Vina dan Eki. Satu poin. Poin yang kedua, saya hari ini agak kaget juga, dan saya akan tanya kepada Pak Agus. Pak Agus, Bapak ini benar ini pengacaranya Saka Tatal, Pak? Mohon dijawab aja, Pak. Karena katanya saya tidak boleh berdialog dengan narasumber kita adik-adik ini karena terlalu interrogatif, padahal saya tidak gitu. Masih Bapak pengacaranya Pak Saka Tatal? Adinda Saka Tatal? Kira-kira saya hadir di sini. Enggak, saya tanya dulu Pak, karena nanti ada berujung nih Pak. Bapak jawab aja. Otomatis. Oke. Saya kesini baik, pasti terima pengacara. kasih Pak. Kita kan bukan kacang. Nah, begini Bapak. Kaleng-kaleng begini juga, rekanku. gimana sih Enggak, logikanya? kita nggak bilang kaleng-kaleng Pak. Jangan sensitif semua lah kita Pak. Bukan. Jangan sensitif semua, tenang-tenang aja. Saya ini udah seumur ini Mas. Saya itu sudah 68. Bang, aku mau nanya, aku mau ngomong. Tanyakan kuasa bukan kan aneh gitu Kalian loh. datang sini kok sensitif semua ya. Nyantai aja Bang. Gini. Hari ini beredar video bahwa Farhad Abbas ya sudah marah-marah kepada Titin, pengacaranya Saka Tatal, dan dia akan bongkar semua dan akan berikan data kepada Otto Hasibuan. Otto Hasibuan sudah preskon kemarin. Saya bingung ini, yang megang Saka Tatal ini Otto Hasibuan Pradika atau Farhad Abbas dengan temannya Krisnamurti. Abang grup yang mana? Itu yang mau saya tanya. Grupnya Farhad Abbas kah, Titin kah, atau Otto? Itu yang saya mau tanya. Sebentar Bu, saya tanya dia Bu. Ibu nggak tahu itu Bu. Ya. Saya tanya orang hukum. Abang yang mana tahu Bang? nih. Silakan Pak. Biar saya jelasin. Jawab aja dulu. Abang yang mana Bang? Sudah. Jadi gini, kehadiran saya mendampingi Saka Tata itu tadinya terpanggil. Saya selama ini kan diam juga. Saya tidak pansos. Dengerin dulu saya mau. Terpanggil yang mana nih? Sebentar. Abang dapat kuasa baru lagi? Saya kan menerangkan. Coba Bang. Saya hadir di sini, hadirnya mendampingi Saka Tata, walaupun saya tadinya diam.
Tapi ketika melihat perkembangan perjuangan Bu Titin dibully, saya mencoba menawarkan diri untuk ikut membackup. Dan ketika Sakatata dipanggil ke Polda, Bu Titin dan bersama Sakatata, betul ya, saya dan datang kuasa. Cuma ketika itu kemudian muncul teman-teman dari Jakarta, akhirnya bergabung. Jadi saya bersama Bu Titin, bersama Farhan Abbas, satu tim. Cuma di tengah jalan ada dinamika. Untuk saya itu silakan saja. Selama ini satu tim bersama Pak Farhan Abbas, bersama Krisnamurti. Oke, Cuma boleh mungkin saya di tengah tanya jalan dikit, ada Bang? Boleh saya dinamika. tanya dikit, Sebentar, Bang? belum selesai saya. Belum, Bang. Nanti habis waktu, Bang. Ketika ada dinamika, ada perbedaan pendapat, ya bagi saya di belakang aja. Tapi hari ini saya diminta Bu Titin untuk mendampingi Sakatata. Tapi saya terpanggil, memang saya terusin, perjuangan Bang. Bu Titin Saya itu terusin, Bang. luar biasa. Yang saya justru sekarang tuh bersyukur, saya tuh ngefan Pak Aiman dari dulu bahwa hal-hal yang seperti ini tidak menutup kemungkinan, bukan yang pertama kali. Saya itu kalau boleh cerita, mohon maaf nih, seumur hidup tidak pernah melamar kerjaan. Karena melihat hal-hal yang seperti ini, yang carut-marut proses hukum yang tidak benar. Dan saya berterima kasih, suatu saat saya akan kasih data ke Pak Aiman, contoh-contoh rekayasa seperti ini. Terima kasih. Bang, ini justru bagus buat abang. Kenapa? Farhan Abbas kemarin ngomong di media, datang ke Cirebon, mengatakan akan melaporkan dan sudah melaporkan Liga Akbar. Jadi legal standingnya masih jelas, Bang. Mohon maaf. Jadi Adinda Razman. Adinda, sejak kapan pula saya adik kau? Ya. Sekarang Sejak kapan tadi kau adik bilang saya? kau ini Kau dari mana? sudah melaporkan. Sekarang mana saya bilang? Aduh. Buktinya mana sudah ada laporan? Saya kan ngomong Farhan Abbas di media, bukan kau. Sekarang gini, Aduh, nggak kita nangkep. lihat permasalahan Bang ini. Aiman, saya kira ini pandangan substansinya hukumnya terlalu seperti jauh. apa? Jadi gini, saya bicara Ya, ini, izin, gini ya. ya, saya bicara ini merunut. Ya, saya minta izin. Kasih ya. kesempatan saya Kita dulu. kesini Ya, itu sedikit, silakan. untuk memberikan pandangan hukum. Ya, bukan menyalahkan lawyer ini. Kalau tidak jelas legal standingnya, itu yang Anda lakukan. gimana sih Anda ini Kita tidak jelas pandangan legal hukum. standingnya? Ya, sekarang Anda tadi bilang sudah mengatakan bahwa klien saya Liga Akbar Iya. sudah dilaporkan. Mana buktinya? Baca aja media. Ya, mana buktinya? Ya baca media. Media itu bukan bukti. Jadi apa? Tapi STPL-nya mana? Udah berat kau ini. Ini Nah, media ini, yang ini mana media. STPL-nya? Ini media. Jangan cuma Kalau Anda kau ngomong. tidak ngerti, keluar kau. Buktinya mana? Ini media ini. Buktinya mana? Baik. Mana? Rakyat bersuara Buktinya ini mana? adalah media, dan kalau Anda tidak percaya media, Anda tidak usah ikut di sini. Anda seorang lawyer. Kita berdebat. Bicara itu harus sesuai dengan Oke. fakta, Baik. dengan bukti. Gimana Artinya sih belum. bicara? STPL-nya mana? Makanya Anda, Ya. aduh. Artinya begini, STPL-nya artinya mana? belum. Pusing aku lah Aku dengernya. leherku udah mau sembuh kok ketegang lagi. Aduh. Aku mau komen beberapa nih Bang. Yang pertama, kan dia Bang Rasman tadi nunjukin ini foto ada Bapak Yosi di kantor polisi katanya tadi kan. Itu membuktikan kalau misalnya keterangannya Marliana nggak benar gitu katanya kan. Ya kan ini simple, ya udah kasih munculin bukti surat kuasa pada yang tahun pertama, 2016 kalau iya. bener gitu ya. Kan di awalnya diketahuinya tuh yang beredar di masyarakat tuh memang Bapak Yosi sebagai kuasa hukum, cuman di netizen masyarakat tahunya sebagai kuasa hukum Ekito. Gitu karena Kamarliana itu udah klarifikasi tidak pernah memberikan kuasanya gitu iya. kan. Jadi asumsi netizen berarti kuasa hukum Eki doang gitu. Terus yang kedua nih, yang terakhir tadi, aku setuju sama pengacaranya siapa Liga Akbar. Ya kalau misalnya memang dilaporin, tunjukin gitu ya kan, baca di media. Ya kan media tuh masih kadang ada yang masih diduga. dugaan sama gini loh. Kalau yang aku tangkap sih jangan membawa topik, maksudnya, dan itu kan yang berhak ya, yang seharusnya ngomong kayak gitu ya mungkin paling berhak itu ya si Bang Farhan Abbas gitu karena kan. dia ngelaporin kan. Gitu. Iya. Kan baru akan melaporkan nih. Udah dilaporin apa belum kan yang paling tahu ya Bang Farhan Abbas karena dia yang mau itunya kan. Iya. Karena Bang Rasman pakai materinya Bang Farhan untuk ya dalam tanda kutip ini pengacara Liga tuh merasa terserang gitu. Makanya langsung offense. Mana buktinya gitu. Ya baca di media. Ya. Tapi memang selalu seru ketika ada perdebatan yang sedikit menggunakan urat ya. Bakso aja ada uratnya enak gitu kan. Iya. Selalu seru. Biar ada crunchy-crunchy-nya gitu kan. Wadidaw. Kita meluncur lah.
Cus. Ninyo, Yes. setelah menyala di syuting, begitu keluar diwawancara oleh teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan ya, Pak Tony saat ditanya komentarnya tentang sorenya itu kan Bang Hotman berstatement bahwa sempat 4 hari yang lalu ada oknum yang diduga sebagai ini untuk seperti ini dan ini. Komentar Pak Tony Ciki Wow. Play. Bang Hotman kan menolak menjadi kuasa hukumnya Eki karena meminta untuk Peggy menjadi tersangka nih. Gimana Bang tanggapannya? Wah itu kalau memang benar pernyataan Pak Hotman ya bahwa ayahnya Eki sudah tadi Bang Hotman semacam dikondisikan bahwa pelakunya ini harus Peggy tersangka. Wah harus diperiksa ini. Bapak Kapolri tolong ya, ini sudah beredar di masyarakat statement Pak Hotman seperti itu. Kalau memang benar ini semacam target Peggy Setiawan. Kan gitu. Peggy Setiawan ini semacam target yang jadi tersangka untuk dihukum ya. Kalau memang seperti itu harus diperiksa. Apalagi ini Pak Rudiana ini anggota Polri, itu harus diperiksa. Saya minta kepada Bapak Kapolri diperiksa itu ya, kepada tim asisten yang diperiksa itu benar tidak menyampaikan Pak Hotman seperti itu. Tapi Bang terkait ada 5 terpidana kasus Pina yang mengaku kalau mendapatkan dugaan kekerasan dan ancaman, Abang sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Para terpidananya, para ya, terpidananya yang mengaku disiksa ya, itu juga tim asistensi atau tim Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Polda ya, itu harus segera memeriksa ya, benar tidak terjadi penganiayaan. Jadi bukan putusan pengadilannya ya, kalau putusan pengadilan memang harus peninjauan kembali, harus PK, harus dicari lah hukumnya nanti. Apakah ada hukum, apakah ada kekeliruan hakim dalam menempatkan pasal ya. Tetapi perilakunya ini ya, ini kan perilaku. Kalau penyiksaan ini perilaku, maka perilakunya ini harus benar-benar diperiksa oleh tim asistensi Mabes Polri yang bekerja sama dengan Polda Jabar. Nanti akan ketahuan apakah benar terjadi penyiksaan. Kan begitu? Ya walaupun kita sudah pernah melihat ya foto-foto yang beredar itu seperti disiksa ya. Tapi kan tetap ini karena negara hukum ya, maka harus dilakukan pemeriksaan supaya kebenaran itu terungkap. Oke Bang, terkait Bang Hotman juga akan meminta untuk mendesak adanya tim pencari fakta kepada Presiden gitu kan, agar di kasus Pina dan Eki ini. Abang sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Sependapat ya. Kalau Bang Hotman mengatakan ini meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya agar dibentuk tim pencari fakta yang independen agar mengungkap yang sebenar-benarnya. Saya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan sepakat ya. Sejalan nih udah ya. Sejalan, iya. Ini gini yang ku maksud tuh, kompak yuk gitu. Kan enak ya, maksudnya mereka mungkin bisa dibilang ngebela masing-masing ya, masing-masing beda orang lah gitu kan. Tapi kan tujuannya sama gitu, jadi enak nih bareng-bareng gitu. Yuk ayo akur lagi yuk Bu Titin, Bang Farhat akur lagi gitu ya. Iya. Ya, Bang Farhat mungkin udah kadung emosi, Bu Titin nggak ada komunikasi gitu. Ya yuk, mungkin missnya di situ komunikasi aja sih. Kayaknya. Akur lagi yuk ini kita. Iya biar bareng-bareng terus ya. Kita kelas yang meluncur. Cus. Yes. Kelasnya ada info nih soal Peggy Setiawan ya dari Liputan 6 SCTV. Ada caption sebanyak 22 kuasa hukum Peggy Setiawan ajukan pra peradilan. Katanya tidak ada bukti satupun yang mengarah ke klien kami. Ciki wow. Play. Sebanyak 22 kuasa hukum dari Peggy Setiawan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Bandung Selasa sore untuk mendaftarkan berkas pra-peradilan tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Bandung. Pra-peradilan diajukan karena Peggy Setiawan meyakini tidak bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Apalagi saat kejadian pada tahun 2016, Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa polisi. Hingga saat ini masa penahanan Peggy Setiawan masih diperpanjang. Namun, Polda Jawa Barat menargetkan pengiriman berkas perkara Peggy Setiawan akan segera dikirim ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat setelah selesai memeriksa para saksi. Bahwa klien kita ini ditersangkakan oleh pihak kepolisian daerah Jawa Barat tanpa dasar yang jelas. Ya, kalaupun misalkan kepolisian daerah Jawa Barat mempunyai bukti dan lain sebagainya, kita lihat di konferensi pers pertama. Tidak ada bukti satupun yang mengarah kepada tindak pidana yang dilakukan oleh klien kami. Itu yang Peggy Setiawan. Kemudian yang selanjutnya bahwa sejak 2016 sebetulnya klien kami tidak pernah dipanggil oleh polisi, juga tidak pernah diperiksa. Berarti pra peradilan sudah diajukan ya. Mungkin dalam waktu beberapa hari kali atau minggu nanti akan dilakukannya sidang pra peradilan ya. Semoga cepet ya. Biar cepet-cepet clear, cepet-cepet beres ya. Biar nggak ada lagi tuh debat-debat di forum terbuka dengan urat-urat kenceng-kencengan gitu ya. Tolong lah ya. Juga nggak makin ke sono makin ke sini gitu ya.
Ya kita kawal dulu aja, kita tunggu kelanjutannya. Yang jelas timnas lanjut. Kita meluncur ke saya thank to super thanks-nya. Meluncur. Cus. Yo. Yes. Super thanks kali ini ada banyak, ada 4. Ada 4. Yang pertama kita buka dari Tatsma. Mamang ini bener-bener dah lagi serius-serius, malah ada Bang Hotman kecolokan jadi ngakak atuh. Udah Mamang salfok ngeliat itu kayak ya kayak gitu ya. Mohon maaf Tatsma. Next ada Sananata, makin lama bisa saling menyerang, saling ngata-ngatain, akhirnya pada berantem. Ih, seru nih. seru. Aduh, nggak beres-beres. Atau ini kasusnya tek kumaha. Perajas, saya seru emang non Sani ya, apalagi sekarang banyak netizen lagi lacak daftar kekayaan Pak. Oke. Dijamin membagongkan hasilnya ya. Widya dagelan politik emang jos banget, fakta-faktanya sampai Ibu Putri pengacara Vina kasih sayembara 10 juta buat yang cari alamat Widya daripada sayembara kagak jelas. Kenapa nggak dia bikin sayembara buat kasus Vina ya, seru ya. Tapi Bu Widya kadang suka membagongkan ininya apa namanya analisanya yang suka aneh-aneh gitu. Yuki Kuran. Mungkin Pak RT-nya udah dibeli sama seseorang untuk untuk bungkam or berbohong. Bapaknya Eki emang makin mencurigakan. Oke, itu kata Yuki Kuran ya. Kogoro Turu kurang seru nih. Yang kesurupan lagi trauma sambil joget. Nur Hasana, si Pardut sama BA itu nggak tahu apa-apa, cuma pas doang. Itu pengen jadi pahlawan kesiangan. Sakatatal harusnya lebih hati-hati. Milih lawyer nanti malah banyak merugikan ya, katanya ya, harus ini hati-hati gitu ya. Nextnya dari Rizal Official. Pendapat pribadi gue sih sebenarnya pelaku asli adalah oknum, tanpa saya sebut pasti kalian paham oknum siapa. Oknum tersebut sengaja menggiring opini seolah pelakunya si A atau si B. Makanya kasus ini makin diusut makin berbelit. Kenapa? Aku nggak paham. Aku langsung ke Fasto Official yuk. Memang mungkin ini pikirannya ya. Oke, pikiran ini ya. Oke, yalah kan niat cuma pengalihan isu biar kok jadi tambah ribet dan makin pusing ngurus pengalihan. Nugroho Pak RT dan anaknya yuk keluar yuk, kasih kesaksian nih biar jelas. Nextnya dari Mazuino Valia. Linda kok kesurupannya ada episode, sepertinya Linda cocok jadi pengacara, pintar banget kalau ngomongnya katanya. Riki Abdurrahman, akhirnya Kang Deddy sepemikiran. Bedanya Kang Deddy terjun ke TKP, aing cuma pikiran doang ya. Permasalahannya memang ada di Linda, tapi kan berarti Linda salah. Belum ada bukti, cuma polisi bisa-bisanya nyari pelaku dengan nama Egi. Kok percaya sama yang kesurupan ya? Jika penangkapan Egi diragukan, maka penangkapan yang lain wajib diragukan. Les dari Jumi dapat capek deh, makin kesini makin kesana kasus ini. Pokoknya lebih drama daripada drama-drama para Erkos. Kalau bener habis. Terima kasih kepada para Sultan Satu yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy Pepal yang lain untuk berkomeng-komeng, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di seperti biasa, Nyonyo dan Mamang dan juga Pakun. 2 Topi Mangkok. Cabut dulu dan ciao.